Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi Waalaikumsalam berjumpa dalam warahmatullahi Sapa wabarakatuh. Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana perkembangan UMKM di Kota Banjarbaru. Dan bersama kami sudah hadir Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarbaru, Pak Sartono. Siap, Betul ya, Pak ya? betul Pak. Oke, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, terima kasih Sehat, undangannya Pak? Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Pak, kalau tuh misalkan ini apa perkembangan usaha kecil menengah begitu di Kota Banjarbaru, seperti apa sih perkembangan sekarang ini, Pak? Eh, Siapa saya sampaikan sebelumnya Pak mengenai usaha mikro, kecil dan menengah dalam pergerakan roda perekonomian peranannya sangat besar Pak. Kalau kita lihat dari PDB, dari produk domestik bruto nasional, dan tentunya juga selaras dengan daerah, usaha mikro itu menyumbang 61% dari produk domestik bruto Pak. Dan juga menyerap tenaga kerja. Berapa? 6% ya, Pak ya? 61% Pak. 61%. Ya, dari produk domestik bruto secara nasional. Di Kota Banjarbaru juga halnya sama dengan demikian juga, sekitar 60%-an. Dan menyerap tenaga kerja kalau nasional 97% terserap di usaha mikro, kecil, menengah. Oke. Ya, kalau di Banjarbaru seperti apa? Di Banjarbaru sekitar 85% terserap di sektor itu. 85%. Oh, Ya, oke. Berarti besar ya, Pak, dengan adanya UMKM itu untuk serapan tenaga kerjanya begitu. Betul Pak. Kalau kita mengandalkan di sektor formal, misalkan di perusahaan besar maupun di pemerintahan kan sangat sedikit terserap. Jadi banyak yang beraktivitas bekerja di sektor informal usaha mikro. Kebanyakan dalam usaha jenis apa nih, Pak, untuk UMKM-nya? Apakah retail atau apa kayak begitu, seperti itu? Variatif sih Pak. Variatif. Iya, oke. variatif, ada dari makan minum, ada yang kerajinan, ada juga yang dalam bentuk kafe-kafe, sangat variatif Pak. Oke. Iya. Ini semenjak, kalau saya sering, Pak, ke Kota Banjarbaru itu, ke Siap. Banjarbaru itu, dan kita lihat-lihat, kita sering nongkrong di sana di kafe. Iya. Semenjak, kalau tidak salah nih Pak, tolong Iya, dikoreksi betul. juga. Semenjak Kota Banjarbaru itu ditetapkan sebagai ibu kota provinsi seperti itu sangat menjamur itu kafe-kafe. Betul nggak seperti itu? Betul Pak, justru sekarang justru berkembang malah seolah ada stigma bahwa Banjarbaru kota 1000 kafe Pak. Karena sangat menjamurnya kafe dari di ujung-ujung kota sampai di tengah kota sangat-sangat banyak. Oke. Dan alhamdulillah juga peminatnya seiring dengan Banjarbaru kan banyak tokoh-tokoh anak-anak muda yang kuliah maupun yang kerja. Jadi rata-rata biarpun banyak kafe, banyak juga yang datang. Berarti persaingan di mereka itu tumbuh gitu, Pak ya, untuk ya istilahnya ketika itu banyak yang jumlahnya, otomatis kan daya saingnya juga tinggi, mungkin seperti itu. Betul Pak, itu sudah Sudah alamiah mungkin alamiah ya. pasar Oke. seperti itu kan. Kalau banyak pengusaha pasti pangsa pasarnya kan terbagi seperti itu. Tapi dari itu masing-masing penyedia kafe kayaknya punya strategi masing-masing dengan ciri khas produknya dia sendiri masing-masing. Oke. Jadi dia punya langganan yang sudah tersegmentasi di kafe-kafe tertentu seperti itu. Oke. Dan mereka itu terdaftar sebagai binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM itu. Kalau khusus kafe dia adalah ekonomi kreatif, dia lebih ke pariwisata. Oke. Lebih ke Kalau kita pariwisata. ke kelembagaannya coba gimana cara manage seperti itu. Kalau masalah pembinaan produk lebih banyak di pariwisata. Lebih banyak di pariwisata. Kalau dari di koperasi apa lebih banyak ke apa? Ke kelembagaannya. Kelembagaan. Dalam artian perizinannya seperti apa. Nanti kalau belum ada perizinan kita himbau untuk membuat perizinan, kita fasilitasi secara gratis seperti itu. Oke. Kesulitan bahan baku juga kita bisa bantu. Oke. Jadi tidak berdiri sendiri ya usaha kecil menengah itu. Betul, ya seperti itu. Oke. Pak, untuk jumlahnya itu berapa? Kalau boleh tahu tuh untuk jumlah UMKM di Kota Banjarbaru itu. Kalau jumlah UMKM di Banjarbaru berdasarkan data OSS
ya online single submission yang ada di Mall Pelayanan Publik 14.000. 14.000 pelaku usaha. Website itu milik siapa? Pemerintah kota, Pak. Pemerintah kota Ya, yang menyediakan khusus untuk mendata. Ya perizinan kan semua perizinan masuk di sana, Pak. Jadi terdata di situ. Ya, kalau kita usaha mikro kita sekitar ada 12.000. Kan itu ada usaha mikro, kecil dan menengah. Kalau kita pilih usaha mikro kita ada 12.000-an. Mikro, kecil dan menengah itu perbedaannya apa tuh? Ya betul. Kalau berdasarkan peraturan perundangannya sekarang, Pak, ya itu kalau usaha mikro, dan untuk bicara kewenangan dulu, Pak, ya. Kalau usaha mikro di penanganan pembinaannya di kabupaten kota, kalau usaha kecil menengah di provinsi. Kalau kita lihat dari sisi permodalan, kalau usaha mikro punya modal maksimal 1 M di luar aset dan bangunan, dan punya omset 2 miliar. Jadi kalau dia punya modal di atas 1 miliar dan punya omset di atas 2 miliar sudah masuk ke usaha kecil. Oke. Nah, yang menjadi binaan dari Dinas Koperasi itu jenis usahanya apa aja tuh yang dibina? Macam-macam, Pak. Sangat variatif. Ya, ada. Bisa disebutkan beberapa contoh atau satu contoh aja yang bisa menggambarkan bahwa ini Dinas Koperasi salah satunya membina UMKM dari jenis makanan apa, dari jenis usaha apa misalkan seperti itu, dan apa yang dilakukan, yang biasa dilakukan untuk treatmentnya seperti apa kayak gitu. Kalau kita ada sasirangan, ada produk sasirangan, ada yang terkenal di Banjarbaru, sasirangan bordir, Pak, ya. Yang sekarang jadi ciri khas Banjarbaru. Sasirangan bordir, sasirangan tapi kasih bordir. Ya. Itu menjadi ciri khas akhirnya. Ciri khas. Salah satunya sirangan, lalu ada purun, kampung purun, itu kerajinan. Kalau dari itu masih mikro. Mikro, Pak. Masih mikro. Terus? Kemudian untuk makanan, contohnya kita sudah banyak produk kita yang dijual di Alfamart, Indomaret, di retail modern sudah ada, Pak. Jadi seperti produk kopi, kopi latat itu sudah bahkan sudah keluar daerah, sampai Kaltim, sampai Jogja sudah ada kopi latat dari produksi usaha mikro kita. Makanan juga ada, yang sekarang lagi sambal berambut. Sambal berambut. Nah, itu kreativitas dari usaha mikro kita juga. Ternyata, sambal berambut itu apa, gimana, Pak? Sambal berambut itu? Itu konsepnya sambal tapi dikeringkan, Pak. Sambal tapi dikeringkan. Jadi bukan ada rambutnya. Kita tahan dulu, Pak. Siap. Kita akan kembali, saudara, setelah jeda iklan berikut ini. Siap. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, tadi itu sambal berambut ya. Ini unik ya. Itu gimana, Pak? Itu gimana penamaannya, emang dari si ownernya atau ada curah ide dari dinasnya sendiri gitu untuk, kan biasanya kan nama itu menjadi brand ya, Pak? Iya, betul. Menjadi daya jual sendiri gitu seperti itu. Itu gimana itu? Kebetulan itu dari ownernya, Pak, ya. Kemarin merintis produk itu karena kemarin kan sempat produksi cabai melimpah. Jadi ada ide kreatif untuk dikeringkan. Jadi sambal tadi dalam bentuk kemasan, jadi kering. Tapi diramu dengan berbagai bumbu yang lain. Jadi sudah dalam bentuk kemasan, dan memang agak berambut-rambut tapi bukan rambut.
Mungkin dari campuran bawang putih, Iya, kemudian karena mungkin terasi. bentuknya agak-agak bentuk wah ini kayak rambut kan biasanya suka disambung-sambungkan ya Pak ya? Ya, makanya itu. Oh, Jadi begitu. terkenalnya sambal berambut. Oke, ya. Dan itu sudah dijual kemana tuh Pak? Kalau kemarin saya undang ownernya, Ah, ah. justru yang peminatnya paling banyak di Banjarmasin. Oh. Kalau di sini sudah banyak peminatnya katanya. Kalau di Banjarbaru sudah mulai dikenal juga. Dan kemarin juga kita undang ke kantor, kita temukan dengan pelaku usaha retail modern Ya. supaya bisa difasilitasi, bisa masuk ke Oh, jadi retail modern. oke. Jadi dari dinas sendiri atau dari pemerintah juga menjadi fasilitator Betul, begitu. betul. Oh, oke. Untuk memasarkan produknya Ya, betul. UMKM. Iya. Oke. Itu seperti apa memfasilitatornya sehingga istilahnya istilahnya investornya itu tertarik dengan UMKM, kemudian UMKM juga bisa meningkatkan kualitasnya, itu seperti apa itu, Pak? Kita ada program kemitraan, Pak ya. Kita pertemukan pelaku usaha mikro dengan retail modern atau penjual yang skala besar. Kalau di Banjarbaru kan ada Al Zahra, ada Pinus Minimarket, ada Ibu Indomaret, ada Alfamart. Itu tiap tahun kita undang, kita pertemukan dengan pelaku usaha supaya produk UMKM tadi bisa dijual juga di retail modern seperti itu. Sudah banyak yang masuk. Sudah Seperti banyak yang masuk. sabun, kemudian kopi, kemudian snack-snack, sudah banyak yang masuk. Alhamdulillah. Itu hasil produknya dari masyarakat Banjarbaru. Banjarbaru. Ya, tapi tetap begitu. nanti diakurasi oleh retail itu sendiri. Ini dari sisi kemasan seperti apa, terus dari segi harga, higienitas, halalnya. Nanti kalau belum memenuhi, nanti kita fasilitasi dari pelaku usaha untuk kita dampingi terus sampai bisa diterima. Oke. Misalkan halal, nanti kita bikinkan halal secara gratis dari pemerintah kita, dari Kota Banjarbaru. Oh, berarti sedemikian supportnya ya pemerintah untuk mengembangkan UMKM ini. Ya betul, kebetulan dari kebijakan dari pimpinan kami, Betul, Wali Pak Wali Kota Kota Banjarbaru, ya. betul, Oke. itu sangat konsen dengan UMKM supaya bisa menggerakkan roda perekonomian, semua bisa kerja, akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, kalau tuh misalkan tadi kita setback ke belakang bahwa UMKM itu adalah salah satu tempat yang bisa menyerap tenaga kerja. Betul. Begitu. Ya. Jadi akhirnya ya harus digenjot nih gitu kan. Seenggaknya itu harus bisa didampingi UMKM karena ketika UMKM itu muncul yang bisa memanfaatkan itu adalah masyarakat setempat demikian. Betul. Oke. Justru kita kalau dari pemerintah Kota Banjarbaru mulai dari bikin NIB, yaitu nomor induk berusaha, kita dampingi sampai Nomor induk berusaha. berusaha. Itu untuk apa, Pak? Itu NIB nanti kan untuk memasarkan produk lebih mudah, untuk mendapatkan akses permodalan lebih mudah. Pinjaman maksudnya. Ya, pinjaman. Oke, terus? Kalau yang belum punya kita dampingi sampai dengan izin tersebut keluar. Kemudian ada juga kita namanya program Saku, Pak. Itu subsidi kur gratis, Pak. Artinya pinjaman di bank kita bayarkan bunganya. Dari pelaku usaha tadi nggak bayar bunganya dibayarkan oleh pemerintah kota. Oh, tapi ada syaratnya mereka bisa melakukan hal itu. Salah satunya NIB tadi. NIB. Ya, makanya kita dorong untuk punya NIB, baru nanti selanjutnya akses permodalan. Jadi setelah itu baru gitu ya. Tapi harus jelas dulu mungkin usahanya apa Ya, gitu, betul, seperti itu. ya. Atau mereka yang sudah berjalan atau yang baru bisa merintis itu juga bisa NIB dulu, bisa daftar NIB atau bagaimana? Kalau yang sekarang yang kita dorong yang sudah berjalan, Pak. Yang sudah berjalan. Ya, tapi yang tidak menutup kemungkinan yang mau berusaha, yang baru merintis lah ya. baru merintis juga kita dorong ke sana. Nanti kan yang akurasi kan bank, Pak. Jadi yang itu menentukan layak enggaknya bank. Kebetulan kita juga kerjasama dengan nomenklatur dinas kami kan koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja. Oke. Jadi antara 3 bidang itu kita sinergikan. Jadi di tenaga kerja kita latih supaya bisa kerja, punya kemampuan bersaing di dunia kerja. Di situ kita tawarkan juga untuk berwirausaha.
Setelah dia punya keahlian, kita tawarkan mau berusaha sebagai korporasi atau sebagai koperasi seperti itu. Biasanya yang menjadi bidang konsentrasi dari pemerintah kota sendiri itu apa? Untuk skillnya, untuk meningkatkan skillnya itu. Tadi dikatakan ini bisa istilahnya ya menjadi wirausaha gitu ya, seperti itu. Ataupun misalkan mengangkat skillnya, dan itu skillnya apa yang menjadi pusat perhatian dari pemerintah kota? Kita sesuaikan dengan kultur masyarakatnya, Pak. Okay. Karena nggak sama kan setiap kecamatan. Kita kan, jadi dilihat dulu potensinya. Iya, potensi dari daerah masing-masing kan sesuai dengan latar belakang pendidikan, SDM-nya. Jadi kalau emang di suatu daerah SDM-nya dia punya kemampuan untuk digital, kita dorong digital. Kalau dia memang dari sisi skillnya karena tingkat pendidikan rendah, ya kita dorong sesuai dengan bidangnya, misalnya kerajinan, atau kita arahkan kerjasama dengan perusahaan untuk jasa cleaning service, seperti itu. Berarti dari pemerintahnya sendiri, dari dinasnya sendiri langsung masuk ke lapangan, bukan? Betul. Ya, kita identifikasi dulu daerah itu perlunya apa, seperti itu. Berarti sistemnya jemput bola ya, bukan nunggu bola ya? Betul, jemput bola. Dikira saya itu mereka datang ke kantor dinas, kemudian di sana itu ada bentuknya pelatihan, ada kelas dan sebagainya. Enggak demikian ya Pak ya? Enggak, kita betul dari Musrenbang dan juga kita turun ke lapangan menanyakan masyarakat apa yang diperlukan di sini, seperti itu. Jangan nanti yang nggak diperlukan kita latih, akhirnya masyarakat kan nggak bisa menyerap. Iya betul. Berarti biar supaya tepat sasaran mungkin ya, seperti itu. Iya, betul. Jadi apa yang sekarang dibutuhkan, apa yang sekarang diinginkan di masyarakat, baru Bapak dari dinas itu baru mengolah gitu ya, seperti itu. Kita tahan dulu Pak. Siap. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kasal dan kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, kalau tadi kan ya berbagai macam produk dari masyarakat kemudian Bapak bina demikian seperti itu dan didampingi sehingga produknya itu bukan hanya dia bisa menghasilkan produk, termasuk dia bisa memasarkan itu. Betul. Seperti itu. Nah, itu polanya berapa lama? Ada pola durasi pembinaannya enggak, atau selama dia masih berusaha dia didampingi sama dinas itu gitu, seperti itu? Kita ada program inkubasi Pak di dinas kami. Itu baik perusahaan yang mau berdiri, usaha mikro yang mau berdiri atau sudah jalan, dia bisa manfaatkan program inkubasi kita tadi yang kita dampingi selama 1 tahun. Dari aspek kelembagaan, pembukuannya seperti apa, produksinya seperti apa, sampai dengan pemasaran. Kita targetkan 1 tahun 30 usaha mikro Pak. Itu yang benar-benar kita dampingi full selama 1 tahun sampai dia bisa berdiri sendiri. Tapi di luar itu usaha mikro yang binaan kita tetap kita bina. Cuman kita fokus yang 30 tadi, mudah-mudahan bisa contoh bagi usaha mikro yang lain. Terutama usaha mikro yang dia punya potensi, berkeinginan untuk mengembangkan usahanya, kita masukkan di program inkubasi. Namanya program inkubasi, kita dampingi mulai awal, mulai dari kemasannya, cara produksinya, halalnya, hakinya, selama 1 tahun, sampai benar-benar dia punya kemampuan seperti itu. Oke. Nah, bagi usahawan, dikatakan demikian, yang mau bergabung dengan program itu harus kemana dan harus apa yang harus mereka siapkan gitu? Kalau saat ini cukup daftar tempat kami aja Pak. Tempat daftar di tempat kami. Langsung datang ke kantor dinas koperasi begitu? Ya, betul. Ini kan target kita di bulan Maret ini sudah
ada sekitar 30 perusahaan yang kita 30 usaha mikro yang akan kita dampingi. Nah, dari mulai Maret ini kalau sudah ada 30 usaha mikro sudah kita akurasi dan itu potensi untuk dikembangkan. Selanjutnya kita dampingi sampai dari akses modalan, seperti yang saya katakan tadi, kemasan, halalnya, hakinya, sampai di akhir tahun nanti Desember. Gitu. Oh, oke. Ini mungkin karena wali kotanya kenceng banget ya Pak ya. Karena kan Alhamdulillah, ya, iya betul. Karena kan Pak Wali kalau tidak salah nih ya, izin koreksi lagi juga Pak Wali itu berkeinginan bahwa UMKM di Banjarbaru itu menjadi barometer UMKM produknya ya Pak ya. Betul. Untuk di Kalimantan Selatan gitu seperti itu, sehingga ya emang program-programnya juga harus kenceng begitu ya seperti itu. Ya betul. Secara khusus juga untuk yang kuliner Pak ya. Arahan dari Pak Wali itu nanti setiap pengusaha pelaku usaha mikro terutama yang kuliner nanti difasilitasi sertifikasi halal dan juga sertifikasi higienis. Jadi nanti orang belanja ke pemerintah kota diharapkan yakin bahwa kuliner Banjarbaru adalah higienis. Jadi kita nanti kerjasama dengan Dinkes, dengan BP POM untuk pendampingan. Jadi nanti untuk pelaku kuliner kita kasih stiker bahwa ini higienis. Jadi diharapkan kan orang percaya bahwa makanan itu sehat seperti itu. Bisa besok datang lagi seperti itu. Dan kadang ada yang makan karena tempatnya kurang higienis, besok nggak datang lagi kan seperti itu. Iya, mutus sih Pak ya, mutus rantai ya kalau gitu ya. Oke. Tapi dengan higienis itu, dengan logo higienis itu di apa ya, istilahnya diyakinkan bahwa itu bisa mendorong pendapatannya atau bagaimana? Pasti Pak, nanti kita kasih stimulus untuk pertama kan kita kasih dalam bentuk peralatan kebersihan misalkan yang paling sederhana celemek atau tisunya nanti betul. Tutup kepala atau masker seperti itu betul. Kan sarung tangan mungkin seperti itu untuk langkah awal kita stimulus itu kita kasih contoh. Berarti ada pelatihannya juga sedikit, mungkin pelatihan bagaimana supaya makanan atau produknya itu menjadi higienis. Ya nanti kita sosialisasikan apa karena memerlukan waktu yang cukup relatif singkat aja, jadi nanti sosialisasi 1 hari kita sosialisasikan program ini, menghadirkan Dinkes, BP POM seperti itu. Kan BP POM sekarang udah ada di Banjarbaru ya Pak ya? Iya, betul. Lebih dekat lagi ya Pak ya? Iya, Bisa menjadi magnet ya Pak ya? Iya betul. Oke. Berarti ada program seperti itu sehingga untuk usaha kuliner juga merasa ya istilahnya warga yang akan istilahnya nongkrong di sana, makan di sana ya tidak ragu ya Pak ya gitu. Kalau makanan sudah higienis ya apa ya gitu ya seperti betul, itu. Oke. Terus pengembangannya apa lagi Pak dari yang tadi itu pendampingan, kemudian juga ya tadi dengan fasilitas administrasi juga didampingi. Satu program lagi yang kemarahan dari wali kota ya, satu itu namanya Go UMKM Pak. Oh, Go UMKM. Gratis ongkir UMKM. Gratis ongkir UMKM. Oh, oke. Jadi yang bagi yang mau belanja UMKM di Banjarbaru gratis ongkirnya. Jadi misalnya di Banjarmasin mau belanja casirangan di Banjarbaru, ongkirnya gratis. Oh, karena ada subsidi. Bukan subsidi, full kita bayari untuk ongkos kirimnya. Iya, maksudnya tuh ongkos kirimnya disubsidi oleh pemerintah betul, gitu. Ya, betul. Begitu. Itu kerjasama dengan JNE, kerjasama ke depan kerjasama dengan kantor pos, supaya bisa memperluas jaringan pengiriman. Oke. Tapi ini udah program itu udah dilakukan atau? Sudah jalan. Sudah jalan. Sudah ya? jalan 1 tahun ini. Nanti kita coba untuk kita perluas lagi supaya produk-produk usaha mikro Banjarbaru mendapatkan pangsa konsumen yang lebih besar lagi. Alhamdulillah kalau dari sisi harga kan otomatis lebih bersaing. Betul. Karena tanpa ongkir. Karena rata-rata kita sendiri kalau mau belanja di platform media sosial kan kita lihat ongkirnya gratis enggak? Kalau gratis kita beli kan ya. Kita harapkan seperti itu. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak karena durasi kita terbatas atas perbincangan di pagi hari ini. Siap, makasih. Demikian saudara, Sapa Kasal di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.
Kompas TV, independen, terpercaya.